kasus tokopedia elektronik. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi manajer toko pada Windows. Di sini terdapat 3 menu, yaitu bisnis, pengguna, dan berguna. Nah, di sini tambah bisnis ini adalah digunakan untuk menambahkan perusahaan. Sedangkan hapus bisnis adalah untuk menghapus bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat tambah bisnis baru, yaitu menambahkan toko elektronik. Buat bisnis baru, kemudian di sini kita lengkapi nama bisnis dan juga negara. Untuk nama bisnis kita isi toko elektronik. Kemudian untuk negara kita bisa mengisikannya dengan negara Indonesia. Nah, di sini terdapat banyak pilihan negara, tapi kita memilih negara Indonesia sesuai dengan negara dan perusahaan. Oke, kemudian kita klik buat bisnis baru. Nah, tampilan dari manajer toko setelah kita mau buat bisnis baru adalah seperti ini. Nah, di sini terdapat menu yang bisa digunakan. Nah, di sini ada tampilan rencana juga yang telah pengenalan. Terdapat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, kerugian, dan juga laba bersih. Baik, pertama-tama kita akan menambahkan detail bisnis baru untuk perusahaan toko elektronik. Yaitu kita dapat mengklik pada pengaturan. Nah, pada pengaturan kemudian buat detail bisnis. Nah, di sini kita bisa menambahkan detail bisnis yang telah disediakan pada soal, yaitu alamat dan juga imperatif. Bisa kita isikan alamat terlebih dahulu. Kemudian untuk negara sudah secara otomatis terisi. Dan untuk imperatif kita masuk. Oke, nah setelah terisi semua, kita klik perbarui. Maka detail bisnis dan perusahaan Anda sudah terupdate. Nah, selanjutnya saya akan melakukan kustomisasi. Menu-menu apa saja yang akan digunakan pada setup data awal, yaitu akun kas dan bank, kemudian pelanggan, kemudian kita akan melakukan pemasok, kemudian kita melakukan persediaan barang, kemudian pegawai, kemudian aset tetap, dan juga yang terakhir akun mudah. Selanjutnya kita bisa klik perbarui. Nah, maka data menu tadi akan terlihat di sini. Nah, menu ini bisa kita gunakan untuk setup data awal perusahaan. Baik, yang pertama kita akan men-setup data akun kas dan bank dari perusahaan. Nah, pada soal terdapat 2 akun kas dan bank yang digunakan oleh perusahaan toko elektronik, yaitu kas di tangan dan juga rekening di BCA. Nah, caranya adalah kita klik akun kas dan bank, kemudian klik akun kas dan bank baru. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita tambahkan nama dan juga kode dari akun tersebut. Nah, untuk ini tidak perlu dicentang. Nah, di sini kita bisa mengklik buat dan tambahkan baru, karena kita akan membuat akun kas dan bank lainnya. Dan jika kita hanya membuat satu akun kas dan bank, kita bisa mengklik buat. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada akun kas dan bank rekening di BCA. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat 2 akun kas dan bank. Baik, selanjutnya kita akan mengisi data pelanggan, kemudian buat pelanggan baru. Nah, di sini kita akan mengisi data-data pelanggan yang diperlukan. Pada soal sudah terdapat nama, kemudian kode,
alamat, dan juga saldo dari utang. Di sini kita isikan data sesuai dengan soal. Di sini kita isi nama, kemudian kode. Nah, untuk batas kredit ini bisa di-nolkan atau dikosongkan saja, karena pada soal tidak ada. Kemudian untuk alamat, terdapat dua alamat dari pelanggan, yaitu alamat penagihan dan alamat pengiriman. Di sini kita samakan saja. Kemudian untuk surat elektronik yang tidak terdapat pada soal, kita bisa menambahkan telepon pada surat elektronik. Setelah diisi semua, kita bisa mengklik buat dan tambahkan baru. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua pelanggan yang dimiliki oleh toko Hilk Elektronik. Baik, setelah data pelanggan semua diisi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saldo piutang kita akan mengisinya nanti. Kita lanjut saja ke mengisi data pemasok. Di sini klik buat pemasok baru. Nah, sama seperti tadi, data pemasok disesuaikan dengan soal yang telah disediakan. Di sini kita dapat mengisi nama, kode, Nah, setelah itu kita bisa mengklik buat dan tambahkan baru. Nah, untuk pemasok yang lainnya sama seperti tadi, kita isikan sesuai dengan soal. Nah, setelah diisikan semuanya, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan membuat data persediaan barang. Kita lanjut ke pegawai dulu. Di sini kita buat pegawai baru. Nah, di sini terdapat 4 pegawai, jadi kita mengisikan datanya sama seperti tadi. Caranya ada nama, kode, alamat, dan surat elektronik. Di sini kita isi nama, kode P001, alamat, dan surat elektronik kita isikan nomor telepon yang tersedia. Nah, kemudian klik buat dan tambahkan baru. Buat untuk membuat. Oke, selanjutnya kita akan membuat persediaan barang. Nah, kemudian pada persediaan barang kita klik buat persediaan barang baru. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian pada soal kita memiliki 3 jenis barang, yaitu televisi, kulkas, VCD, dan VCD player. Nah, kita akan memasukkan data ini. Yang pertama, kode barang dan jasa B001, kemudian nama barang atau jasa, kulkas, televisi, kemudian satuannya kita pakai unit.
tambahkan baru. Lakukan hal yang sama kepada kedua barang yang lainnya. Nah, ketika sudah semuanya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut melihat ringkasan. Nah, seperti ini. Pelanggan, pemasok, pegawai, dan persediaan barang sudah masuk. Sekarang untuk menambahkan saldonya kita memerlukan melakukan kostimisasi. Nah, di sini kita akan menambahkan faktur pembelian dan juga faktur pembayaran. Faktur pembelian dan juga faktur penjualan. Kemudian klik perbarui. Nah, di sini kita akan menambahkan faktur penjualan terlebih dahulu. Klik faktur penjualan sejak akan digunakannya aplikasi manajer toko pada perusahaan. Ini diisikan atau tidak diisikan bisa dikosongkan. Nah, kemudian untuk pelanggannya kita isi satu-satu. Yang pertama ini atas nama Arman. Kemudian alamat akan secara otomatis terisi. Deskripsi kita bisa mengisikan saldo awal. Untuk barang dan jasa kita tidak isikan karena pada soal tidak dijelaskan. Nah, untuk akun kita akan mengisikan akun laba ditahan. Nah, sebesar saldo hutang yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Kuantitas kita isi 1, kemudian harga satuan sebesar hutang yang dimiliki oleh pelanggan yang bersangkutan. Nah, totalnya akan secara otomatis. Untuk pajak di sini kita tidak menggunakan pajak karena pada soal tidak dijelaskan pajak mana yang digunakan. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik buat dan tambahkan baru. Nah, untuk data pelanggan yang lainnya bisa dibuatkan sama persis seperti tadi dengan saldo hutang yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah semuanya disimpan, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa langsung kembali ke menu pelanggan. Nah, di sini piutangnya sudah terisi sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat faktur pembelian. Untuk menambahkan saldo utang dan lunas, kita akan membuat pembelian. Buat faktur pembelian baru. Nah, di sini sama seperti tadi kita tambahkan tanggal, yaitu 1 Desember 2020. Untuk dan tempo dikosongkan, hari itu juga dikosongkan dan isinya. Untuk pemasok kita langsung klik saja pemasoknya akan diisi saldo.
Nah, untuk deskripsi sama seperti tadi, saldo awal. Kemudian untuk barang dan jasa kita tidak isi. Nah, untuk akun kita isi sama laba ditahan, kuantitas 1, harga satuan, sebesar saldo hutang dagang, yaitu 10 juta. Nah, di sini kita klik buat dan tambahkan baru. Lakukan hal yang sama untuk semua pemasok. Nah, ketika semuanya tersimpan akan terlihat seperti ini. Kita bisa lihat di pemasok. Nah, utang sudah sesuai dengan soal. Lanjut. Nah, ini sudah sesuai ya. Lanjut, kita akan membuat data persediaan. Nah, data persediaan ini kita akan menambahkan persediaan awal dan juga harga beli. Nah, kita dapat melakukan saldo awal persediaan pada pengaturan. Nah, di sini kan belum ada kuantitas yang tersedia dan juga total biaya yang diperlukan. Nah, kita bisa menambahkannya pada menu pengaturan. Kemudian kita cari saldo awal. Kita bisa isi saldo awal, kemudian kita klik persediaan barang, saldo awal baru. Nah, di sini kita pilih barang yang akan dibuat saldonya. Di sini kita pakai isi, kemudian kita centang kuantitas yang tersedia sebanyak persediaan awal dari barang tersebut. Kemudian untuk biaya rata-rata kita akan memasukkan harga beli dari barang tersebut. Oke, kita klik buat dan tambahkan baru. Lakukan hal yang sama untuk semua barang dan jasa. Nah, setelah diisi semuanya, maka akan terlihat seperti berikut. Nah, seperti ini. Sesuai dengan soal persediaan awal dan juga jumlah total biaya yang diperlukan. Kita kembali ke ringkasan. Nah, di sini ternyata kita belum mengisi kas dan setara kasnya pada akun kas dan bank. Baik, kita dapat mengisi saldo awal kas dan bank juga di pengaturan dan saldo awal. Kita klik pengaturan. Kemudian akun kas dan bank, saldo awal baru, dipilih kas di kanan, kas di tangan pada neraca. Nah, lakukan hal yang sama pada rekening di BCA. Setelah diisi, maka tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat di ringkasan, untuk kas dan setara kas sudah sesuai dengan neraca. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat akun rekening-rekening yang belum ada pada aplikasi. Nah, untuk rekening-rekening ini kita dapat mengubah
nama dari rekening yang sudah dibuatkan otomatis atau juga bisa membuat baru. Nah, untuk akun yang sudah ada, kita tinggal mengedit nama dan juga kode dari rekening-rekening tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kelompok akunnya. Baik, itu sepertinya salah ekuitas. Itu masuknya ke kewajiban. Oke, nanti saja. Nah, ini untuk membuat kelompok baru seperti kelompok aset lancar, aset tetap, ataupun kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek. Bisa dibuat seperti ini. Nah, untuk ini ayat silang gaji, karena tidak bisa dihapus, kita ganti saja kode akun atau pada kelompok apa, seperti itu. Nah, untuk akun-akun yang belum ada, kita bisa mengklik buat akun baru, kemudian buat akun, buat nama dan kodenya, kemudian tambahkan kelompok apa, dan bisa klik buat. Nah, buat rekening-rekening yang belum ada pada aplikasi dan samakan namanya dengan soal yang telah disediakan. Nah, setelah membuat semua rekening-rekening yang ada pada soal, tampilannya akan seperti ini untuk bagian neraca dan juga bagian laba ruginya. Nah, selanjutnya kita akan membuat aset tetap. Di sini kita ke aset tetap, kemudian buat aset tetap baru. Kita pilih buat kode aset tetap, kemudian nama dari aset tersebut. Untuk tarif penyusutannya juga diisi 25% untuk peralatan. Nah, untuk akun bebannya juga diisi beban penyusutan peralatan. Kemudian untuk yang kendaraan, penyusutannya 12,5%. Dan untuk akun beban khususnya adalah akun beban penyusutan kendaraan. Buat untuk semua aset tetap. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menambahkan saldo dari penyusutan aset tetap, kita bisa ke pengaturan, kemudian klik aset tetap. Saldo awal baru. Nah, di sini kita pilih aset tetap yang ingin ditambahkan, kemudian untuk nominal akuisisi kita memakai pada neraca,
Kemudian akumulasi pengusutan kita isikan sesuai jumlah pada neraca. Nah, maka nilai bukunya akan secara otomatis terjumlah. Klik buat dan tambahkan baru. Lakukan hal yang sama kepada semua aset tetap kecuali tanah. Nah, untuk tanah tidak ada penyusutannya. Baik, selanjutnya kita akan membuat akun modal. Nah, pada akun modal kita klik akun modal dan akun modal baru. Di sini kita tinggal menambahkan nama dan juga kodenya. Nah, tambahkan saldo awalnya pada akun modal. Nah, saldo awal baru. Kita saldo modal pada kredit karena saldo normalnya di kredit sejumlah pada neraca. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita kurang untuk mengisi saldo awal dari akun neraca yang belum diisikan saldo. Nah, untuk itu kita bisa pergi ke pengaturan, kemudian saldo awal, dan klik akun neraca. Nah, isi saldo awal baru. Nah, isi saldo awal dari rekening yang belum diisi saldo awalnya. Di sini kita isi saldo awal, saldo normalnya debit atau kredit. Di sini kita debit, kemudian tambahkan sesuai pada neraca. Kemudian klik buat dan tambahkan baru. Nah, lagi satu kita akan pada hutang di mandiri. Hutang di mandiri, ya. Hutang di mandiri sebesar 35 juta. Karena saldo normal dari hutang adalah kredit, maka di sini kita klik kredit dan totalnya 35 juta. Klik buat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung menuju ke ringkasan lagi. Nah, di sini jumlah aset pada aplikasi dan juga pada neraca sudah sama, yaitu 334.800. Untuk kewajiban dan ekuitas sebesar 75 dan 259.800 sesuai pada neraca. Maka setup data awal telah selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan transaksi dari toko HIL elektronik. Pertama-tama kita melakukan kustomisasi menu apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut. Di sini saya sudah mengklik yang sekiranya akan digunakan ketika melakukan transaksi. Nah, bisa diklik perbarui. Oke, kita langsung pada tanggal 1 hutang kepada PT Sony Internasional dibayar. Berarti pada pembayaran buat pembayaran baru. Di sini kita isi tanggal sesuai pada soal. Kemudian referensi bisa dikosongkan, dibayarkan dari. Nah, di sini pada kebijakan perusahaan setiap pembelian atau penjualan yang melibatkan kas menggunakan kas di tangan. Jadi dibayarkan dari akun kas di tangan. Untuk penerimanya kita pemasok, kemudian PT Sony Internasional. Kemudian deskripsi kita isi membayar hutang kepada PT Sony. Oke, selanjutnya untuk barang tidak diisi. Kemudian untuk akun kita isikan akun hutang dagang. Maka secara otomatis akan terisi pemasok PT Sony Internasional. Untuk jumlah, kita bisa melihat pada soal jumlah hutang kita kepada PT Sony adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita bisa mengklik buat dan
karena transaksi sebelumnya tidak sama, maka kita bisa klik buat. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lanjut kepada transaksi kedua, tanggal 2, jual 1 unit televisi. Nah, di sini kita masuk ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru, isi tanggalnya, hari dan referensi bisa dikosongkan karena kita tidak memiliki nama pelanggan atas nama ketiga, maka kita akan membuat pelanggan baru sama seperti saat setup data awal, namun tidak perlu diisi alamat dari pelanggan. Kembali ke faktur penjualan, kita lengkapi tanggal, kemudian tambahkan pelanggan atas nama Ketut Wirta, kemudian deskripsi kita tambahkan 1 unit dijual 1 unit televisi secara tunai. Kemudian unit 1 harga satuan adalah 1.200.000. Kemudian kita bisa klik buat. Nah, karena transaksi ini dilakukan secara tunai, maka di sini kita dapat langsung mengklik buat penerimaan baru. Di sini diisikan tanggal dan referensi dikosongkan untuk pelanggan secara otomatis, kemudian dana masuk di kas tangan, deskripsi pembayaran pembelian 1 unit televisi. Sini akan secara otomatis terisi dan kita bisa langsung klik buat. Nah, seperti ini. Maka pada faktur akan berisi status lunas. Transaksi berikutnya tanggal 3 dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga 950.000 kepada Sujana. Secara tunai 1 juta dan sisanya kredit. Nah, seperti biasa karena belum ada pelanggan atas nama Sujana, kita buat pelanggan atas nama Sujana. Kemudian kita bisa simpan. Nah, langsung ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru, kemudian tanggal ditambahkan, tanggal 3, untuk pelanggan atas nama Sujana, deskripsi, kita samakan seperti soal saja, dijual 1 unit televisi dan 1 unit kulkas, dibayar 1 juta, sisa kredit. Terus kemudian televisi 1 unit harga 1.150.000. Nah, karena di sini terdapat 2 barang yang berbeda, maka kita klik tambah baris. Ini isi kulkas, kemudian harganya 950. Maaf, 950. Setelah totalnya 2.100.000, kemudian kita klik buat. Nah, di situ karena terisi dibayar tunai 1 juta, maka kita buat penerimaan baru. Seperti biasa diisi tanggal, kemudian dana yang masuk, kas di tangan, deskripsi, pembayaran, pembayaran 1 unit televisi dan 1 unit kulkas 1 juta. Oke. Nah, untuk ini karena dibayarnya hanya 1 juta, maka pada jumlah kita edit menjadi 1 juta.
kita bisa klik buat. Nah, maka pada faktur akan tersisa 1.100.000. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 4. Arman membayar utangnya, berarti kita menerima. Nah, buat penerimaan baru, isi tanggal, kontak pelanggan atas nama Arman, akun kas di tangan, deskripsi penerimaan piutang dari Arman, kemudian di sini kita isi piutang dagang, kita isi jumlah utang dari Arman, yaitu 2 juta. Dan klik buat. Maka pada data pelanggan akan lunas. Oke. Lanjut, transaksi berikutnya dijual 5 unit VCD kepada Toko Surya harga 550 secara kredit. Nah, karena Toko Surya tidak ada dalam daftar pelanggan, kita buat pelanggan baru. Kita langsung ke faktur penjualan, buat faktur penjualan. Nah, tambahkan tanggal, kemudian pelanggan Toko Surya, deskripsi penjualan 5 unit VCD player secara kredit. Di sini VCD dengan harga 550. Unit 5, maka totalnya 207. 2.750. Oke. Selanjutnya tanggal 5, hutang pada PT Nasional dibayar tunai. Nah, kita klik pembayaran dan buat pembayaran baru. Tanggal, kemudian dibayarkan dari kas di tangan, pemasok PT Nasional. Deskripsi pembayaran utang kepada PT Nasional. Untuk akunnya kita pakai utang dagang, kemudian dengan total 12 juta. Ya, kemudian kita klik oke, maka akan lunas. Selanjutnya Wanda membayar hutangnya. Nanti kita akan klik penerimaan, buat penerimaan baru, kemudian diisikan tanggal, pelanggan, kas di tangan, kemudian deskripsinya adalah penerimaan piutang dari Wanda. Untuk akunnya piutang dagang sebesar 1 juta. Oke, klik buat. Selanjutnya akan lunas. Oke, transaksi selanjutnya ditarik uang dari rekening BCA senilai 10 juta. Ini merupakan masuk ke transfer antar akun kas dan bank. Nah, kita buat transfer antar akun kas dan bank, baru kemudian ditambahkan tanggal, referensi bisa dikosongkan, kemudian deskripsi samakan saja dengan soal dibayarkan dari rekening di BCA sejumlah 10 juta, kemudian dana masuk ke kas di tangan. Oke, kemudian klik buat. Nah, maka seperti ini. Oke, selanjutnya transaksi selanjutnya adalah
Dibeli televisi dari PT Sony International sebanyak 10 unit. Dibayar tunai 6 juta, sisanya kredit. Kita masuk ke faktur pembelian. Diisi tanggalnya. Kemudian pemasok PT Sony. Deskripsinya. Pembelian 10 unit televisi. Barang dan jasa televisi kuantitas 10, harga satuan. Di sini tertera harga beli 1 juta, jadi kita pakai 1 juta. Kemudian kita bisa klik saja buat. Nah, di sini karena hanya dibayarkan 6 juta, kita buat pembayaran baru. Isi tanggal, akun, kas di tangan. Kemudian deskripsi, pembayaran 10 televisi, sisanya kredit. Oke, dibayar sebanyak 6 juta. Kita klik buat. Nah, maka di sini akan tersisa sebesar 4 juta. Selanjutnya, dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta secara tunai. Karena pelanggan atas nama Suta tidak ada, jadi kita menambahkan pelanggan baru. Oke, selanjutnya kita pergi ke faktur penjualan, diisi tanggal. Kemudian kita isi pelanggan, deskripsi, dijual 1 unit kulkas. Dijual 1 unit kulkas kepada Suta secara tunai. Oke, harga satuannya 1 juta. Kemudian klik buat. Nah, seperti ini. Dibuat penerimaan karena ini secara tunai. Kita langsung aja isi tanggal dan deskripsi. Langsung saja diklik buat. Maka akan status lunas. Oke, selanjutnya Wendy membayar hutangnya. Jadi ini masuk ke penerimaan. Buat penerimaan baru, ditambahkan tanggal, kemudian untuk dibayarkan oleh pelanggan atas nama Wendy, pun masuk ke kas di tangan, dan deskripsinya adalah penerimaan piutang dari Wendy. Oke, untuk akun piutang dagang sejumlah utang Wendy adalah 2.500.000. Oke, bisa diklik buat. Nah, maka akan berstatus lunas. Oke, selanjutnya dijual 1 unit VCD seharga 700 tunai. Nah, ini akan masuk ke faktur penjualan. Kita buat pelanggan baru dulu atas, karena tidak ada namanya, kita pakai pelanggan lain-lain. Kemudian setelah dibuat, kita masuk ke faktur penjualan, diisi tanggal, dan kemudian pelanggan, dan juga deskripsi. Dijual 1 unit VCD secara tunai. Oke. Di sini harga satuannya 700.000, dan kita bisa klik buat. Kemudian buat penerimaan baru, tanggal, akun, kas di tangan, kemudian deskripsi, pembayaran 1 unit VCD. Oke, kita klik buat. Maka akan status lunas. Selanjutnya, dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Oke, di sini faktur pembelian,
kemudian tanggal, pemasok PT Nasional, deskripsi pembelian 5 unit kulkas secara tunai. Oke, kulkas unit 5 harga satuannya adalah 800. Oke, selanjutnya kita klik buat. Karena ini secara tunai, jadi kita buat pembayaran baru. Ini diisi tanggal dan deskripsi. Maka kita bisa langsung pembayaran 5 unit kulkas. Oke, klik buat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Dijual 1 unit televisi pada Indra. Kita buat pelanggan atas nama Indra. Kemudian faktur penjualan. Ini diisi tanggal, pelanggan atas nama Indra. Deskripsi penjualan, dijual 1 unit televisi secara kredit. Oke. Kemudian kita isikan barang, kemudian harganya 1 juta dan klik buat. Oke. Lanjut, dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000. Oke, ini masuk ke pembayaran. Buat pembayaran baru, isi tanggal, kemudian dibayarkan dari kas di tangan, kemudian penerimanya lainnya, dan kita tulis toko ATK aja deh. Toko ATK, dan deskripsinya pembelian perlengkapan kantor. Untuk akunnya kita bisa memakai perlengkapan kantor sejumlah 500.000. Oke, selanjutnya bisa kita klik buat. Oke, maka akan seperti ini. Oke, berikutnya transaksi terakhir, dibeli 10 unit radio kaset seharga 600.000 dari PT Nasional secara kredit. Karena radio kaset ini merupakan barang baru, jadi kita membuat persediaan barang baru. Di sini kodenya B004, kemudian radio kaset satuan unit, sama masuk pertama keluar dan buat. Oke, selanjutnya kita pergi ke faktur pembelian, isi tanggal, kemudian pemasok atas nama PT Nasional, kemudian deskripsi pembelian 10 unit radio kaset kredit. Oke, dari sini diisi kuantitas 10 dengan harga 600.000. Oke, maka totalnya menjadi 6 juta. Kita klik. Nah, ini merupakan hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan transaksi terakhir. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di ringkasan. Nah, ini merupakan pendapatan sebesar 8.750.000, kemudian dikurangi dengan harga pokok dari 600, maka mendapat laba rugi bersih sebesar 1.150.000. Oke, sekarang kita bisa melihat laporan keuangan dari toko elektronik pada menu laporan. Di sini ada laporan laba rugi.
kemudian neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas, kemudian kas dan setara kas, buku besar, kode pajak, pelanggan, memasok, faktur penjualan, persediaan barang, aset tetap, pegawai, dan lainnya. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kita klik laporan laba rugi dan laba rugi bank. Di sini kita tambahkan periode akuntansinya, yaitu 1 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Oke, kita langsung berbasis aktual dan kita buat. Nah, maka tampilan laporan laba rugi akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk membuat neraca juga pada menu yang sama, yaitu menu laporan, kemudian neraca. Sini buat neraca baru. Ini pada periode 31 Januari 2021. Mungkin untuk tata letaknya juga bisa diatur di sini dan kita klik. Nah, maka tampilan dari neraca akan seperti ini. Oke. Untuk laporan arus kas juga sama. Kita buat arus kas baru dan tambahkan periode akuntansinya. Lalu kemudian kita klik buat. Nah, ini merupakan tampilan dari laporan arus kas. Nah, juga bisa dilihat di sini, diubah dan juga ditampilkan. Dan dicetak juga bisa seperti ini, langsung di print. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.